bekerja dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, ada pendekatan sistematis, itu diperlukan untuk mengelola proses-proses tersebut dengan baik. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana berbagai fungsi dalam organisasi berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Oke, sebentar. Nah, yang keempat, pendekatan berbasis data. Artinya apa? Supaya bisa menerapkan total quality management dengan tepat, maka diperlukan adanya informasi. Nah, informasi-informasi ini diperoleh dari mana? Tentu dari data. Nah, data ini harus akurat yang menceritakan kejadian atau hal-hal yang sesungguhnya dilakukan perusahaan dalam setiap kegiatan bisnisnya. Nah, data ini nanti akan diolah menjadi apa? Informasi yang dibutuhkan perusahaan, seperti informasi kapasitas produksi, informasi keluhan pelanggan, informasi mengenai berapa banyaknya produk cacat, informasi mengenai inovasi produk, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini sangat berguna bagi perusahaan untuk apa? Dianalisa. Sehingga perusahaan tahu bagaimana nantinya mengambil keputusan untuk membuat dokumen dalam penerapan total quality management. Nah, lalu yang kelima, pendekatan sistematis. Sistematis ini apa? Terstruktur dan terurai dengan baik dan benar. Artinya, ketika menerapkan total quality management harus ada mekanismenya yang diciptakan secara tepat, dimulai dari perencanaan, bagaimana metodenya, pengukurannya, lalu bagaimana membangun basis kinerjanya, bagaimana melibatkan seluruh unsur dari bisnis yang ada dalam perusahaan, baik itu pemasaran, keuangan, produksi, SDM, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, ya silakan. Dan yang terakhir itu ada tim dan kolaborasi. TQM mendorong pembentukan tim kerja yang efektif untuk merencanakan dan menyelesaikan masalah. Kerjasama antar tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan memfasilitasi pertukaran ide serta inovasi. Nah, artinya apa? Supaya TQM ini memberikan hasil. Nah, dalam menghasilkan hal yang terbaik terhadap mutu, yaitu produk dalam kurung barang atau jasa dan peningkatan kinerja atau performa perusahaan, maka dibutuhkan tim. Nah, tim ini apa? Orang-orang yang dilibatkan dalam organisasi yang dibentuk dari para manajer dan para pekerja. Nah, mereka sebagai tim yang nanti diberikan tugas, yaitu apa? Melakukan perubahan terhadap organisasi dalam menerapkan nilai prinsip mutu. Nah, untuk melakukan perubahan, apa yang perlu mereka lakukan? Ini dia, kolaborasi, yaitu apa? Melakukan kerjasama. Nah, antara lain membangun komunikasi yang baik, interaksi, dan koordinasi, supaya para pekerja dan manajer bisa sama-sama saling bahu-membahu untuk pelaksanaan dan penerapan TQM. Nah, ini dia. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, lanjutkan. Dan di sini juga ada manfaat total manajemen, ada 4. 1, ada penghematan biaya, kedua peningkatan kepuasan pelanggan, ketiga pengurangan cacat produk atau layanan, dan keempat peningkatan moral karyawan. Penghematan biaya itu yang dimaksud implementasi TQM dapat mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan pemborosan seperti produk cacat dan biaya garansi. Dengan pengurangan ini, perusahaan atau institusi pendidikan dapat meningkatkan laba tanpa harus menambah pengeluaran. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan, itu yang dimaksud berfokus pada peningkatan kualitas yang berujung pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Ketika pelanggan merasa puas, mereka cenderung menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan layanan kepada orang lain yang secara langsung dapat meningkatkan pangsa pasar. Oke, stop dulu. Nah, penghematan biaya ini maksudnya apa? Nah, kalau TQM ini diterapkan dengan konsisten, maka akan memberikan efisiensi. Artinya, berbagai macam pemborosan yang ada dalam setiap kegiatan bisnis ini mampu ditekan oleh perusahaan, seperti pada saat melakukan kegiatan produksi. Nah, itu dapat menurunkan produk yang cacat. Contoh, saya menghasilkan Epson, tiba-tiba lupa masang skrupnya di sini, lupa untuk pasang ininya, lupa untuk pasang tombolnya,
Nah, ini kan membutuhkan biaya lagi untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, dengan adanya TKM, maka perusahaan bisa meningkatkan standar terhadap apa nih? Kualitas multimedia proyektor yang saya hasilkan. Sehingga apa? Sehingga saya tidak perlu lagi melakukan perbaikan ulang dalam meninjau kembali akan standar mutu yang saya hasilkan berupa produk ini. Nah, sehingga kalau terjadi efisiensi dan penghematan biaya, maka biaya-biaya yang telah saya keluarkan ini bisa saya alihkan untuk hal yang lain. Seperti apa? Seperti bisa saya alihkan untuk peningkatan program pemasaran. Bisa saya alihkan untuk peningkatan pelatihan dan pengembangan perusahaan. Bisa saya alihkan untuk misalnya peningkatan kesejahteraan karyawan dalam bentuk gaji, bonus, insentif, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Artinya apa? Nah, artinya misalnya contoh. Nah, saya sudah bisa menghasilkan produk yang terbaik misalnya berdasarkan pendekatan TKM, yaitu produk handphone yang saya hasilkan. Apabila saya sudah memenuhi keinginan dari konsumen berupa harapan, kebutuhan, dan mereka menggunakan handphone ini sudah dinyatakan puas terhadap program-program aplikasi yang ada di dalamnya, maka saya dinyatakan berhasil dalam apa? Mencapai kepuasan. Tapi ingat, jangan saya berhenti terhadap keberhasilan tersebut. Saya harus berdasarkan prinsip pedoman TKM, yaitu apa? Keberhasilan yang saya capai harus saya lanjutkan. Nah, karena kenapa? Namanya konsumen, seleranya pasti bisa mengalami perubahan, betul. Nah, contohlah konsumen di era tahun 70. Nah, misalnya kelahiran 70 dengan era sekarang, orang yang lahir tahun 90, pasti selera konsumennya beda atau sama? Beda. Nah, oleh sebab itu, ketika sudah puas menghasilkan produk ini, jangan berhenti. Nah, perusahaan tetap harus memperhatikan apa yang diharapkan oleh konsumen. Oke, lanjutkan. Yang ketiga, ada pengurangan cacat produk atau layanan. Dengan pendekatan proaktif dalam meningkatkan kualitas, TKM membantu mengurangi tingkat cacat dalam produk atau layanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi organisasi, tetapi juga mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan. Dan yang terakhir, ada peningkatan moral karyawan. Penerapan TKM menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dengan melibatkan karyawan dalam proses perbaikan kualitas. Keterlibatan ini dapat meningkatkan semangat kerja dan menurunkan tingkat pergantian karyawan sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Oke, nah dengan adanya TKM apa ini dia? Perusahaan bisa meningkatkan nilai kualitas terhadap produksinya. Nah, sehingga berbagai kesalahan-kesalahan dalam produksi seperti menghasilkan barang atau jasa, misalnya entah itu ada yang cacat mungkin dari sisi warna, dari sisi mungkin kemasan, atau mungkin ada bagian elemen di dalam yang belum terpasang dengan baik. Nah, ini bisa dihindari. Karena kenapa? Karena sudah bisa menerapkan nilai total quality management secara tepat. Sesuai dengan apa? Prinsip-prinsip daripada TKM. Sehingga berbagai kesalahan ini bisa dikurangi. Nah, lalu apalagi bisa meningkatkan nilai layanan. Pelayanan lebih baik. Nah, terhadap konsumen. Pelayanan terhadap apa? Berbagai macam. Bisa pelayanan terhadap distribusi, bisa pelayanan terhadap konsumen dalam menghadapi komplain produk. Nah, bisa menghadapi layanan terhadap retur barang, pengembalian barang. Nah, berbagai pelayanan mampu diberikan secara terbaik kepada konsumen. Nah, berdasarkan apa? Bisa berdasarkan sapa, salam, senyum, simpati, nah, dan lain sebagainya. Oke? Selanjutnya, peningkatan moral karyawan. Artinya apa? Kalau karyawan dan manajer tadi sama-sama sudah dilibatkan dan sudah bisa membangun kolaborasi dan tim, mereka akan timbul kesadaran yang tinggi terhadap mutu. Nah, sehingga mereka akan memiliki apa? Sikap kerja yang baik. Sikap kerja yang baik atau positif yang ditunjukkan berdasarkan apa? Ini dia, kesadaran terhadap arti mutu. Yang ditunjukkan dalam peningkatan moralnya apa?
kerja dengan tekun, kerja dengan rajin, kerja dengan produktif, lalu apalagi taat terhadap ketentuan, aturan, kebijakan perusahaan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ya, yang keempat ada implementasi total quality management. Jadi TQM ini merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan. Yang pertama itu ada pendekatan sistematis. Jadi implementasi TQM harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Organisasi membentuk tim dan komite yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengawasi proses implementasi. Yang kedua, ada keterlibatan manajemen puncak. Komitmen dari manajemen puncak sangat penting dalam keberhasilan implementasi TQM. Manajemen harus memberikan arahan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan TQM di seluruh organisasi. Yang ketiga, ada pelatihan dan pendidikan. Untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami prinsip TQM, pelatihan dan pendidikan yang komprehensif sangat diperlukan. Yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan. Salah satu inti dari TQM adalah komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mereka. Yang kelima, Sebentar. Nah, saya akan bahas dulu keterlibatan manajemen puncak. Artinya apa? Pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang sering juga disebut sebagai direktur utama, ada yang CEO, ada yang disebut sebagai presiden perusahaan. Nah, ini perlu dilibatkan dan diikutsertakan. Kenapa? Karena dengan adanya keterlibatan pimpinan utama, maka bisa membangkitkan semangat, motivasi, dan juga bisa memberikan inspirasi kepada para pekerja dan manajer untuk melaksanakan TQM secara tepat dan benar. Untuk itulah keterlibatan manajemen puncak itu diperlukan, yaitu wujudnya seperti apa? Manajemen puncak harus didorong dengan peningkatan komitmen dalam pelaksanaan TQM. Lalu didorong dengan adanya keterlibatan dan partisipasi manajemen puncak. Seperti manajemen puncak bisa memberikan masukan, saran, kritik. Nah, bagi peningkatan dalam penerapan TQM. Nah, selanjutnya apa? Ini berikan mereka pengetahuan, wawasan yang memadai. Nah, sehingga dengan adanya pelatihan dan pendidikan, mereka akan dibekali pengetahuan yang nantinya bisa mendorong peningkatan apa? Peningkatan kemampuan dan keterampilan. Nah, sehingga dengan adanya pelatihan dan pendidikan diharapkan bahwa pada saat TQM ini diputuskan dan dibuat dokumennya, misalnya di dokumen tentang TQM, maka para manajer dan pekerja bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, dalam apa? Meningkatkan kinerja, performa, dan juga menciptakan mutu yang terbaik dari produk yang dihasilkan. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya perbaikan berkelanjutan. Artinya apa? Seperti tadi. Nah, selama perusahaan itu tetap ada, selama perusahaan itu berdiri, selama perusahaan itu melakukan kegiatan bisnis, jangan berhenti dalam penerapan TQM mencapai suatu keberhasilan. Seandainya keberhasilan itu sudah dicapai, performa perusahaan meningkat, produktivitas meningkat, lalu pencapaian tujuan sudah tercapai, maka perusahaan tetap harus bisa meningkatkan kembali terhadap kinerja dalam melakukan kegiatan bisnis dan menghasilkan suatu barang ataupun memberikan pelayanan. Nah, sebab kenapa namanya usaha bisnis, hari ini kita bisa menguasai pasar, belum tentu 5 atau 10 tahun mendatang kita masih tetap perusahaan tersebut berjaya. Contoh saja nih, saya ambil contoh yang lain seperti perusahaan kamera Kodak. Nah, kita lihat kamera dulu menggunakan roll film. Nah, mungkin nggak tahu kalau era kalian yang lahir generasi 90 atau 2000 merasakan nggak tuh kamera roll film menggunakan Kodak.
Nah, dulu kamera roll film menggunakan Kodak, konsumen sangat menyukai. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ketika Kodak tidak melakukan perbaikan yang berkelanjutan, nah ketika sudah perusahaan-perusahaan kamera menghasilkan kamera yang sifatnya digital, nah dengan menggunakan MC memory card, nah apa yang terjadi? Nah ini Kodak mulai ditinggalkan konsumen. Konsumen sudah beralih ke kamera digital. Belum lagi sekarang ditambah handphone. Handphone sekarang kameranya sudah canggih-canggih. Nah, pikselnya sudah besar. Nah, sehingga ini tantangan baru lagi yang dihadapi kamera digital. Nah, orang sekarang udah mulai malas menggunakan kamera digital yang sifatnya pocket tuh, yang taruh di kantong, yang cuma segini. Nah, karena kenapa? Udah ada handphone, lebih praktis. Nah, kalau handphone saya memorinya kecil, bisa pakai memory card tambahan. Nah, ini menjadi tantangan baru. Oleh sebab itu, digital kamera harus apa? Nih, melakukan proses perbaikan yang sifatnya berkelanjutan, seperti inovasi produk. Oke, lanjut. Ya, yang terakhir adalah fokus pada pelanggan. Implementasi TQM harus selalu berorientasi pada pelanggan. Organisasi perlu memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta berusaha untuk memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi tersebut. Hal ini menciptakan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi dan meningkatkan reputasi organisasi di pasar. Oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan, TQM harus berfokus kepada pelanggan. Seperti contoh nih, sekarang perusahaan kayak Toyota, Honda, lalu Isuzu, lalu perusahaan Suzuki, jangan puas terhadap keberhasilan perusahaan-perusahaan Jepang dalam menguasai otomotif. Kita nggak tahu 5-10 tahun mendatang, seperti sekarang nih, sudah mulai menghasilkan suatu produk otomotif yang berbasis kepada listrik. Nah, kita nggak tahu, mungkin saja 5 atau 10 tahun mendatang produk listrik itu bisa harganya lebih murah dari berbahan bakar konvensional BBM. Nah, ketika ada misalnya perusahaan mampu melakukan inovasi dalam produk motor maupun mobil lebih murah dari produk BBM bahan bakar minyak, apa yang terjadi? Konsumen pasti akan beralih ke listrik. Nah, oleh sebab itu ini harus berfokus pada pelanggan. Artinya apa? Artinya kayak perusahaan Toyota, Suzuki, Honda, Mazda dan lain sebagainya sekarang harus memperhatikan konsumen dengan baik. Nah, sebab kita tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh pesaing dalam merebut konsumen. Nah, seperti yang terjadi itu yang pernah tadi saya katakan Nokia. Nah, ketika Nokia tidak tanggap terhadap pelanggan, nah akhirnya pesaing bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik dan diinginkan oleh pelanggan. Apa yang terjadi itu? Maka konsumen yang dimiliki oleh Nokia ditarik oleh pesaingnya, pindah ke Apple, tadi ke Samsung, ke Oppo, ke Vivo, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Tantangan dalam mengimplementasikan total quality management. Oh, sebentar, ada yang lupa saya. Maaf. Nah, ada yang satu belum dibahas, masih kurang dari kelompok, yaitu metode dalam TQM. Nah, metode dalam TQM, ingat yaitu PDAC. Nah, dimasukin nggak nih? PDAC, yaitu singkatan dari P-nya itu apa? Plan. Nah, plan itu apa? Tetapkan perencanaan dengan baik. Nah, seperti menetapkan tujuan, sasaran, lalu mekanismenya, sistem, dan lain sebagainya. Lalu D-nya itu apa? Do. Nah, do ini apa? Lakukan yang terbaik dengan cara menciptakan desain dalam penerapan PQM. Nah, lalu A-nya itu apa?
Oke, action yaitu apa yang telah direncanakan, didesain, nah menjadi sebuah metode dan cara penerapan TKM. Ini nanti tinggal yaitu apa? Melaksanakan, terapkan. Nah, kalau sudah dilaksanakan dan diterapkan, apa C-nya? C-nya nih. Ini kan plan, do, C-nya? Iya, C. Apa artinya? Apa C? Ya, itu melakukan kontrol. Nah, ketika dilaksanakan perlu dikontrol. Dikontrol itu apa? Dilihat sesuai gak dengan apa yang telah direncanakan. Jangan sampai pelaksanaannya ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan desain. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan. Nah, supaya TKM ini dalam pelaksanaannya sudah tepat sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan, keputusan, dan desainnya. Nah, selanjutnya, saya serahkan kelompok, silakan membahas mengenai tantangan. Tantangan dalam implementasikan total quality management. Pertama ada resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada dan enggan untuk menerima metode baru yang diperkenalkan melalui TKM. Ketidakpahaman tentang manfaat TKM dan ketakutan akan perubahan dapat memperburuk situasi. Oke, pertama kalau kita sudah nyaman dalam keberhasilan, kesuksesan, untung perusahaan besar, pendapatan perusahaan meningkat, penjualannya meningkat, maka biasanya perusahaan akan enggan untuk melakukan perubahan. Ngapain lagi sih perubahan? Orang perusahaannya udah besar, udah sukses kayak Nokia, ngapain lagi perubahan? Nikmati aja keberhasilan. Tapi ingat, namanya bisnis tidak ada yang abadi. Dalam arti namanya usaha pasti menghadapi persaingan. Jangankan usaha, pekerja pun juga sama menghadapi persaingan. Oleh sebab itu harus peka terhadap perubahan. Nah, seperti apa nih perubahan? Perubahan selera konsumen, perubahan harapan konsumen, perubahan keputusan konsumen, perubahan kepuasan, lalu perubahan yang dipengaruhi faktor globalisasi, kayak teknologi, nah persaingan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua ada kendala budaya organisasi. Budaya yang tidak mendukung perbaikan berkelanjutan atau kolaborasi antara tim dapat menghambat implementasi TKM. Fokus pada hasil jangka pendek daripada proses perbaikan jangka panjang dapat mengurangi dukungan terhadap inisiatif. Nah, artinya apa? Kendalanya terhadap budaya. Nah, bagaimana budaya organisasi selama ini? Nah, apakah budaya organisasi yang ditanamkan salah? Misalnya berdasarkan budaya organisasi ABS, asal bapak senang, asal pimpinan happy, asal ibu senang. Nah, sehingga karyawan manajer nggak berani menyampaikan kritik, masukan, saran. Padahal dalam organisasi, kritik, saran, dan masukan itu berguna. Untuk apa? Perkembangan perusahaan. Kalau cuma manajer atau pekerja setiap kali rapat pertemuan, iya bu, sudah bagus, oke bu, bahaya. Bahayanya kenapa? Namanya pimpinan, nah pasti dia memiliki keterbatasan. Nah, dalam apa? Dalam mengamati keseluruhan perusahaan. Oleh sebab itu dibutuhkan masukan dan saran. Nah, oleh sebab itu budaya organisasi harus ditanamkan dengan baik. Seperti apa? Budaya organisasi berdasarkan demokrasi, keterbukaan. Nah, sehingga apa? Sehingga manajer dan karyawan tidak segan-segan kalau menyampaikan ide, gagasan, opini, pendapatnya, lalu kreativitasnya. Nah, sehingga bisa dilakukan sebagai upaya dalam perbaikan. Nah, yang bahayanya kalau yang tadi budayanya asal bapak senang, asal ibu senang. Nah, ketika rapat nggak ada masukan, nggak ada saran, cuma bilang iya bu, nggih, bagus, semua udah oke, laksanakan, siap, 69, oke. Nah, bahayanya kenapa? Nah, berarti organisasi itu tidak akan berkembang. Namanya organisasi berkembang berarti apa? Butuh saran, masukan. Nah, seperti contohnya apa? Perusahaan besar sekalipun, perusahaan besar kayak misalnya perusahaan Microsoft yang di pimpinannya atau pemiliknya, ownernya Bill Gates,
Bill Gates pun menerapkan budaya organisasi keterbukaan kok. Nah, setiap karyawannya bebas menyampaikan masukan, saran untuk pengembangan produk Microsoft Windows-nya. Nah, sehingga dari masukan, saran, dan kritik, Windows itu bisa terus-menerus sekarang berkembang sampai ke Windows berapa ya sekarang? Nah, sampai ke Windows 11. Nah, ini contohnya. Oke, lanjutkan. Ya, yang ketiga, ada kurangnya komitmen dari manajemen puncak. Tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari manajemen senior, upaya TGM bisa kehilangan arah dan momentum. Komitmen manajemen sangat penting untuk memberikan arahan dan sumber daya yang diperlukan. Nah, selanjutnya, kalau TKM itu pimpinan utama kayak presiden perusahaan atau direktur utama, dia hanya mempercayakan kepada manajer, ya sudahlah, kamu laksanakan, saya percaya aja, saya tinggal terima hasilnya dari laporan. Nah, kalau seperti itu akan bahaya. Bahayanya apa? Pimpinan gua nih taunya terima beres doang. Nah, akhirnya para manajer melaksanakannya dengan setengah hati. Nah, karena kenapa? Karena mereka tidak merasa diapresiasi. Pimpinan gua cuma maunya enak doang, terima hasil doang. Nah, oleh sebab itu pimpinan perlu dilibatkan. Nah, dengan apa? Dengan komitmen keterlibatan pimpinan, seperti pimpinan dimintai pendapat, masukannya, saran, kritikan. Kalau perlu pimpinan suatu saat dilibatkan, Pak, sekali-sekali tinjau Pak, TKM ini pelaksanaannya bagaimana? Bapak bisanya hari apa? Jam berapa? Bapak tinjau TKM ya Pak, dimulai dari Bapak meninjau dari bagian produksi. Nah, bagaimana Pak penerapan TKM-nya? Di bagian produksi ini udah berjalan dengan bagus Pak? Kira-kira kekurangannya di mana? Mohon kritik dan sarannya. Nah, kalau seperti itu biasanya apa? Karyawan menjadi terinspirasi dan termotivasi dalam pelaksanaan TKM. Nah, sama seperti kalian nih di kelas. Nah, misalnya saya asal mempercayakan ketua kelas, kalau presentasi saya nggak perlu hadir deh. Nah, silakan presentasi sendiri. Yang penting nanti hasilnya ada videonya. Nah, apa yang terjadi? Nah, pasti mahasiswa ngapain presentasi yang bagus-bagus, dosennya aja nggak pernah hadir, cuma mau percayakan ketua kelas, udah aja kita presentasi asal-asalan. Nah, ini yang terjadi. Karena kenapa? Nggak ada komitmennya dari dosennya. Nah, contoh seperti di kelas. Nah, ini dia contohnya. Oke, lanjut. Ya, yang keempat, ada kendala infrastruktur, sistem informasi atau alat pengukuran kualitas yang tidak memadai dapat menyulitkan organisasi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang efektif. Investasi dalam teknologi dan sistem informasi yang tepat sangat penting untuk mendukung implementasi TKM. Oke, supaya TKM berhasil, dukung dong sarananya, prasarananya, peralatannya, metodenya. Nah, jangan nyuruh TKM tapi pimpinan dan manajer nggak mendukung dalam infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Apa yang diperlukan dalam pelaksanaan TKM? Perlu nggak menambah misalnya fasilitas mesin produksi? Nah, perlu nggak menambah misalnya metode dalam pengukuran produksi? Nah, perlu ada nih infrastrukturnya. Nah, contohnya misalnya, Bung Karno ingin meningkatkan mutu pendidikan. Nah, supaya penerimaan mahasiswa barunya meningkat. Tapi rektornya dan ketua yayasannya nggak mau menambah infrastruktur. Bodo amat, kamar mandi di bawah hancur aja. Nah, perpustakaan bukunya jadul-jadul, bodo amat. Nah, lalu ada di bawah, di lantai 2, tembok yang udah bolong, nggak usah diperbaiki, bodo amat. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau infrastrukturnya misalnya Bung Karno ini ketua yayasannya dengan rektornya nggak peduli. Nah, maka tujuan tadi seperti peningkatan mutu dan peningkatan penerimaan mahasiswa baru akan sia-sia, cuma harapan. Nah, tidak mampu untuk menjadi kenyataan. Nah, oleh sebab itu perlu dukungan terhadap infrastruktur. Nah, oke, lanjut. Kesimpulannya, total quality management adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan melalui keterlibatan seluruh anggota.
Keberhasilan TKM bergantung pada komitmen manajemen, budaya yang mendukung, dan pelatihan karyawan. Namun tantangan seperti resistensi perubahan dan infrastruktur yang tidak memadai perlu diatasi juga agar TKM berhasil. Oke, ada pertanyaan mengenai total quality management, ketua kelas? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ini ada? Jonas? Sudah, Pak. Oh, nggak ada. Ini kembarannya nih? Nah, Nggak ada, Pak. adiknya ketua. Oh, nggak ada. Oke. Yang ada ya tutup. Sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.